Wong kliru pun niku nek tobat ditampa. Jadi agama kita itu alhamdulillah merupakan agama yang samah, agama yang longgar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ala hadhihi samahah al-musyriqah wal ijtihadil karimil wasi' qama hayatul muslimin. Wa ala hadhihi samalan ing atase iki samahah kelonggaran nama al-musyriqah. Maksudnya agama kita itu, syariat kita itu kan longgar, samahah itu. Tidak kudu ngene, gak ngene, gak oleh. Harus begini, enggak. Ada samahah dulu. Kowe nek iso ya ngene, gak iso ngono. Wong kliru pun niku nek tobat ditampa. Jadi agama kita itu alhamdulillah merupakan agama yang samah, agama yang longgar, yang tidak mengikat ketat, orang tidak boleh gerak. Wa ala hadhihi samahah al-musyriqah, yang cemerlang. Ya, agama Islam itu samping samahah itu musyriqah, bersinar. Wal ijtihadil karim, kan di atas ijtihad sing murah al-wasi' kang luas, omat jumeneng apa hayatul muslimin, kehidupan orang-orang Islam mundu fajrihimul awal, sejak fajarnya muslimin al-awal yang pertama. Fajrul Islam itu zaman Kanjeng Nabi lan sahabat. Itu fajr. Sekarang ini sudah senja ya, fajarnya gimana? Sekarang ini sudah senjanya. Fajarnya zaman Kanjeng Nabi lan sahabat-sahabat. Sejak itu wa ala hadhihi samahal musyriqah wal ijtihad al karim qomat. Dari dulu, dari zaman sahabat itu memang begitu. Udah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik, mengajarkan kepada sahabat-sahabat samahatul Islam, kelonggaran Islam. Boleh begini, punya pilihan. Ijtihad itu dibuka. Malah di bank-bank sing ijtihad itu udah semangat, mergo nek salah tetap untuk ganjaran siji, nek bener untuk ganjaran loro. Itu luar biasa dari dulu itu. Nah bareng ono zaman muni ijtihad ditutup iku sing mulai itu ngelokro Islam itu keisoan. Fakana sahabatu, ya, sejak fajrul Islam zaman Kanjeng Nabi karo sahabat. Fakana mongko ana sapa as-sahabatu, sahabat Kanjeng Rasul ridwanullah alaihim yajtahidu, mereka beristihad, sahabat-sahabat itu. Wa yusajji'uhumur rasul, lan nyemangati, mentasjik, mensapot ing sahabat sapa ar-rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ala hadzal ijtihad, ing atase ijtihad, wa yubarikuhu, lan berkahi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ing ijtihad ini. Direstui. Jadi Kanjeng Nabi ora namung marengake, tapi nyemangati orang berijtihad. Sampai di bank-bank nek bener untuk ganjaran loro, nek keliru tetap untuk ganjaran siji. Zaman sahabat itu, sahabat-sahabat pada ijtihad karena memang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menyemangati untuk itu. Lan merestui wa yubarikuhu.
Wa tasyarrabat lan menyerap apa cara Jawane menyerap apa nufusuhum jiwa-jiwane sahabat al-khurratu sing merdeka menyerap mabadi al-Islam ing dasar-dasar Islam, pokok-pokok Islam. Cekeli pokok-pokoknya, nanti ada yang cabang-cabangnya, ranting-rantingnya itu bisa diijtihadi. Fikih hampir keseluruhan itu ijtihadiyah semua itu. Fakanu yahtalifun, fakanu mongko ana sapa sahabat iku yahtalifun, berbeda pendapat, berbeda-beda pendapat gak padha. Sampai guring-guring nganti tekan ulama-ulama ini, sahabat, tabiin sampai ulama-ulama. Itu perbedaan pendapat luar biasa, sampai kita kenal yang paling terkenal itu sampai ada 4 mazhab yang diikuti oleh dunia Islam. Saya mengikuti Syafi'i, yang saya mengikuti Hanafi, yang mengikuti Maliki, di mana-mana. Berbeda pendapat semua itu, ya, berdasarkan ijtihad masing-masing. Maka anu yakhtalifuna fi fahmihim ing dalam pemahamane sahabat lil qadaya maring problematika persoalan masalah mereka mempunyai pandangan-pandangan yang tidak selalu sama, berbeda-beda. Wa fi fahmihim lan ing dalem pemahamane sahabat lil ahdasi maring kedadian-kedadian. Ada kedadian semua memandang kan tidak jadi satu. Walakin nahu angin tetapi ini perbedaan mereka itu ikhtilafuhum iku ikhtilaful ahrar, perbedaannya orang-orang yang merdeka, artinya merdeka pikirannya, yang jernih pikirannya. Perbedaan itu kalau yang berbeda itu orang yang merdeka, yang cara berpikirnya itu merdeka, dia bisa menerima, menghormati perbedaan-perbedaan. Kalau dia punya pendapat, tidak terus bersikukuh yang paling benar pendapat ndak. Iku janji nguni sing paling bener pendapatku, liyane salah kabeh. Iku ora akhrar itu. Pikirane Buddha itu. Pikirane wong akhrar itu gitu. La ya'rifuna lajajah. Orang mengenal sahabat. Jadi sahabat-sahabat itu padha ijtihad kabeh tapi tidak pernah bertentangan meskipun berbeda pendapatnya. Karena mereka adalah akhrar. Tidak mengenal ya sahabat lajajatan ngotot-ngototan lajajah itu. Pokoknya sing bener aku, gak kayak aku salah. Wala khusumatan, dan ora permusuhan, apalagi permusuhan ndak ada. Sahabat-sahabat ndak ada yang bermusuhan meskipun berbeda. Sahabat Abu Bakar Siddiq dengan sahabat Umar bin Khattab itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir tidak pernah sama pikirannya, itu berbeda. Soal tawanan Badar, mereka berdua berbeda pendapat, diametris sekali. Sahabat Umar meminta supaya yang ditawanan ini sikat semua, karena selama ini mereka memusuhi kita. Sekarang sudah ketangkap, mau diapain? Nah, kalau kita lepaskan musuhi kita lagi, sikat saja. Sahabat Abu Bakar tidak. Lebih baik ini disuruh saja nebusi keluarganya di Mekah sana. Nanti ya hasil tebusannya bisa untuk dana perjuangan kita selanjutnya. Karena karakternya berbeda, maka pendapatnya berbeda. Tapi itu tidak membuat sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar bermusuhan, enggak. Mereka tetap karib, ya,
Kanjeng Nabi dengan dua orang ini raket banget. Ketika sahabat Umar menjadi pendampingnya sahabat Abu Bakar sudah menjadi khalifahnya Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali hal-hal yang dia tidak setuju. Berdiskusi. Tapi ketika kemudian sahabat Abu Bakar digantikan sahabat Umar itu sudah justru menjadi tidak sekeras kemarin-kemarin. Zaman Kanjeng Nabi dia keras sekali, zaman sahabat Abu Bakar juga keras, tapi setelah jadi pembantunya sahabat Abu Bakar kemudian menggantikan, itu sudah berbeda. Sahabat Umar sudah kambonan sahabat Abu Bakar itu. Tidak keras sekali. Karena apa? Karena beliau orang merdeka, cara berpikirnya tidak ada permusuhan. Saiki kan berbeda pendapat musuhan. Wala ya tanabazuna bil alqab, malah kayak saiki tanabazuna do poyok-poyokan dengan memberikan lakop. Sing gak cocok baik ini dilakopi. Apa cebong, kampret ngono iku ya tanabazuna bil alqab iku. Wala yatara syakuna bituham, ora lempar-lemparan lakop, nah apa jenenge julukan-julukan. Wala yatara syakuna bituham, lan ora saling mengecam bituhami dengan tuduhan-tuduhan. Wah dia itu nyantekan mau itulah, nggak ada gitu itu zaman sahabat. Wala yufakiruna fi ayyahjuru ra'yan, lan ora berpikir ya sahabat iku fi ayyahjuru ra'yan yen to penghambat ra'yan ing pendapat. Enggak boleh orang bener sing iki wis ana pendapatku lho, wis rasa golek pendapat liyane. Ka ono ngono. Au yuqayyidu fikran, utawa membelenggu pikiran. Orang tidak boleh berpikir jauh-jauh. Engko ndak tambah pacut, gak ono ngono iku. Berpikir merdeka. Wong Gusti Allah maringi akal pikiran ya. Gak untuk digunakan gimana. Mereka itu orang ahrar, jadi tahu lah ciptakan Gusti Allah ya dinggo. Orang berpikir tidak dibatas-batasi, berpikir apa saja. Guri-guri ya orang berpikir dilarang itu. Berpikir kok dilarang. Gusti Allah dianjurkan. Di Quran itu anjuran berpikir tidak kalah dengan anjuran berzikir, sama-sama dianjurkan oleh alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Embek yadhkuruna itu imbang. Aneh wong itu zikir dianjur-anjurno, mikir dihambat-hambat, tidak benar. Biyen ndak jangan sahabat itu. Tidak ada yuqayyidu fikran, pikiran terus diikat-ikat, tidak boleh berpikir begini, tidak boleh pergi gini, itu tidak delurung kau kan. Wa akbaru syahidin natikin, ini bukan hanya pernyataan ungkapan saja, ada buktinya. Wa akbaru syahidin utawi luweh gede-gede ini bukti natikin sing bicara sendiri, buktinya akan membuktikan. Iku mauqifuhu, posisine Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam minhum saing sahabat yauma Bani Quraidah, ana ing peristiwa Bani Quraidah. Bani Quraidah itu apa namanya, nenggone Madinah itu
ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, itu orang-orang Yahudi. Dan itu diperangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka itu menyalahi perjanjian. Jadi di Medina itu Kanjeng Nabi bagus sekali, sampai sekarang itu diadopsi oleh negara-negara, sampai di nukil yang PBB barang itu bagus sekali untuk kehidupan yang beragam. Kayak di Medina itu. Di Medina itu tidak hanya ada orang mukmin, tapi ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Itu Kanjeng Nabi membuat itu piagam Madinah itu bagus sekali. Bagaimana supaya mereka hidup tentram meskipun bermacam-macam. Cara kene Pancasila lah. Kabeh bisa diramu. Nah, orang-orang Yahudi ini tidak, dia menyalahi itu aturan-aturan itu. Misalnya tidak boleh orang-orang Madinah, apakah dia orang Islam atau orang Yahudi atau Nasrani, terus bilani musuh yang akan nyerang Madinah, tidak boleh. Apakah mau menyerang Islam, apakah menyerang Yahudi, mau menyerang Yahudi, orang Islam tidak boleh bantu sana. Mau menyerang Islam, orang Yahudi tidak boleh bantu mereka. Tapi mereka ini bantu. Orang kafir Mekah nyerbu ini perang Ahzab itu mereka membantu, menyalahi perjanjian. Itu antara lain ini diperangi ini Bani Quraidah. Tapi yang jadi syahid bukan masalah itu. Ada masalah lain yang berkaitan dengan hari Bani Quraidah itu. Pada waktu perang Quraidah itu, qala lahum, posisinya Kanjeng Nabi di antara sahabat itu pada waktu di peristiwa Bani Quraidah. Qala kalane dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahum marang sahabat, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Pada waktu itu akan menyerbu ke Bani Quraidah. Dalam jalanan itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawuhi la yusalliyanna, ora sembahyang temenan sapa akadun mong suwiji al-asra ing sembahyang asar illa fi Bani Quraidah. Jadi jangan ada yang sholat ahad seorang pun sholat asar kecuali Bani Quraidah. Karena dawuh ini bisa mempunyai makna ganda. Iki la yusalliyana ahadun al-asra illa fi Quraidah. Apa maksudnya tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah? Meskipun sudah mancing asar, pokoknya harus di Bani Quraidah. Apa begitu? Atau maksudnya ini la yusalliyana ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah ini maksudnya ben cepet berangkat, cepet. Nah, ya asarnya ini Bani Quraidah. Itu maksudnya ben cepet. Fa'adraka ba'duhum al-asra fit tariq. Ketika sahabat-sahabat itu mau menuju ke Bani Quraidah, Kanjeng Nabi ndhawuhi aja ana sing sembayang asar kecuali di Bani Quraidah. Fa'adraka mongko metuhi sapa ba'duhum sebagian sahabat al-asra ing asar fit tariq ing dalem perjalanan. Durung tekan Bani Quraidah asar. Faqala ba'duhum mongko mengendika sapa ba'dum sebagian sahabat la nusalli hatta na'tiyahu. Kita ora bakal salat, jangan salat kita, la nusalli ora salat kita hatta na'tiyahum sampai kita mendatangi Bani Quraidah. Dawuh Kanjeng Nabi soalnya la yusalliyana ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Meskipun saiki wis asar, tapi aja sembahyang saiki. Dawuh Kanjeng Nabi engko nek ning Bani Quraidah. Tapi waqala ba'duhum lan ngendika sapa sebagian sahabat bal nusolli. Balik salat ta wong wis asar kok
Iki wis asar. Aku nek terus kita jalan terus maghrib ya. Kan gak menangi asar kan. Iki wis asar. Bal nusolli. Lah dawuh Kanjeng Nabi, walam yurat minna dzalik. Ora dikersakake minna saing kita apa zalika mengkono-mengkono. Ora kok maksude apa jenenge kaya anggapanmu iku kan sembayang ning gone Bani Quraidah wae gak. Lah iki wis asar ya. Jadi pendek kata pemahaman sahabat ini terhadap dawuh Kanjeng Nabi la yusalliyana ahadun al asra illa fi Bani Quraidah itu terbelah menjadi dua. Yang satu menganggap itu perintah supaya sholatnya di Bani Quraidah, yang satu tidak. Artinya kon cepet-cepet maksudnya ora kok kon kudu ning Bani Quraidah gak. Jadi nek saiki asare ning kene durung tekan Bani Quraidah ya sembahyang saiki. Karena berbeda pendapat, jadi ana sing sembahyang, ana sing ora. Fadzakara dzalika mongko nutur. Fadzukira mongko den tutur apa dzalika mengkono-mengkono mau perbedaane pendapat sahabat mau lin nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yu'annif wahidatan minat ta'ifatain. Mongko ora mengecam sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wahidatan ing siji minat ta'ifatain saking kelompok loro. Gak ada yang disalahkan. Jadi bener no kabeh. Iku ijtihad mereka. Yang satu ijtihad, yang satu juga ijtihad. Yang satu ijtihadnya itu merupakan perintah Kanjeng Nabi kudu sholat ning Bani Quraidah. Itu kan satu ijtihad, itu pendapat. Bisa jadi maksudnya begitu. Tapi ada yang satu enggak begitu. Artinya kon cepet. Kanjeng Nabi ngendika la yusalliyana ahadun asra illa fi Bani Quraidah. Ya saya cepet. Jadi ku asar wis tekan Bani Quraidah. Ora. Lalu masing-masing beristihad. Jadi ono sing sholat pada saat itu karena dia berpendapat maksudnya Kanjeng Nabi itu supaya cepet-cepetan. Nah si Cine menganggap orang butuh sholatnya ning ke Bani Quraidah, ya ora sholat, ijtihad juga. Dan tidak ada yang dikecam disalahkan oleh Kanjeng Nabi. Itu artinya apa? Itu bukti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Islam itu membuka ijtihad, menganjurkan ijtihad, tidak menutup pintu ijtihad. Ya, dibuka ijtihad itu. Lah nek ora ngono kan disalahno salah satunya Kanjeng Nabi. Wah, gue salah, sing bener iki lho. Enggak. Biarkan. Lalu mereka merasa benar semua. Karena apa? Ya karena ijtihad mereka dibenarkan oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa allaqa ala hadza ala zalika lan ngomentari ala zalika ing atase mengkono-mengkono mau soal anu Kanjeng Nabi sapa Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar bikaulihi kelawan dawe Ibnu Abdul Bar hadhihi utawi iki iku sabil ijtihad, iku dalan ijtihad alal usul ing atase pokok-pokok syariat inda jamaatil fuqaha mungguing jamaahe para ahli-ahli fikih. Menurut Ibnu Abdul Bar ini merupakan jalan ijtihad terhadap pokok-pokok. Kama sanna Rasul sallallahu alaihi wasallam liwulatihi fil amsar ayyajtahidu. Itu yang pertama tadi bukti Kanjeng Nabi tidak menyalahkan satu di antara dua yang berpendapat beristihad itu. Menunjukkan Kanjeng Nabi mensapot adanya istihad. Kama sanna kaya dene
kama sana kaya nyunahake sapa anjing Rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam liwulatihi fil amsar apa ya mentradisikan mansanna sunatan ini orang apa iki sanna iki kaya mansanna sunatan hasanatan apa jenenge merintis kama sanna Rasul merintis ngongkon untuk sebagai rintisan liwulatihi marang petugas-petugasnya pejabat-pejabat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fil amsari yang dalam beberapa negeri ning nggone ndi-ndi ku ning Syam, ning Palestina, ning dianjurkan aja sana itu kama sana kaya dene menganjurkan sapa Rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam liwulatihi maring pejabat-pejabat Kanjeng Rasul fil amsari ing dalem negeri-negeri dianjurake ayat setahidu yen to padha ijtihad iya ulat kaya apa jenenge Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika ke Yaman itu juga gitu. Kalau tidak ada di Quran, tidak ada di Sunnah Rasul, ya ijtihad. Bahkan ulan ono ya sahabat-sahabat ku ya rauna berpendapat ya sahabat ing anak akbaroni amillah ing setuhune luwih gedhe-gedhene kenikmatan anugrah Gusti Allah ala ibadihi ing atase kawulane Gusti Allah wa ya akbaru ni'amillah iku ayu tiahum fahman fil Quran yen to maringi sapa Allah taala hum ing ibadahu fahman ing pemahaman fil Qur'ani ing dalam Quran wa fahman lan pemahaman fi hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalam hadis Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa fahman lan pemahaman fi qadayahum ing dalam persoalan-persoalane sahabat. Itu. Jadi itu suatu kenikmatan anugerah Gusti Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya ini. Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada mereka terhadap Al-Quran. Jadi orang-orang di samping paham Quran, paham hadis, juga memahami permasalahan mereka. Sehingga kalau permasalahan mereka yang dipahami itu tidak ada di Quran, mereka cari di Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada, itu menggunakan pikirannya itu ijtihad itu. Makanya itu sono kias barang itu. Kias itu kan analog, tidak ada di Quran, tidak ada di Sunnah, tapi ada permasalahan yang mirip dengan yang ada dalilnya di Quran dan di Sunnah. Makanya dianalogkan, dikiaskan lagi, podo karo iki, nek ngono hukume podo. Itu melalui pemikirannya ulama-ulama fikih, ya, para sahabat dulu begitu. Wa bihadzal fahmil kamil, lan kanthi iki pemahaman sing sempurna, memahami Quran, memahami Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memahami permasalahan, itu jenenge pemahaman yang sempurna. Kowe paham Quran, paham Sunnah, tapi gak ngerti permasalahan. Terus piye kowe cek? Masalahnya apa? Lha kok mbok dalili lho masalahnya apa? Kowe ora dunung. Mulane biar aku ngusulno itu nek ngene basul masail supaya tasawur itu datangkan. Kalau kita membicarakan asuransi misalnya, orang asuransi suruh nerangkan asuransi itu apa. Jo kiai-kiai sing enggak ngerti asuransi mungkin bakas enggak tasawur piye lho. Ya mau bakas
bayi tabung. Ya undang ahli-ahli kedokteran ada segala macam yang ngerti itu. Ya, itu. Supaya tasawur. Kalau tidak tasawur kita ngukumi apa? Karena iyan sahabat enggak. Ya, al-fahmul kamil. Babi hadzal fahmil kamil lawan iki pemahaman yang sempurna li ruhil islami marang jiwa Islam, rohnya Islam. Babi hadzal ittihad al muttasil lan kelawan iki istihad al muttasil kan berhubungan fi yusrin wa samahatin wa talaqatin ing dalam gampang wa samahatin lan longgar wa talaqatin lepas ndak dihambat-hambat, ndak dikoyit-koyiti. Syarat tasri'ul Islam menyertai apa tasri'ul Islami tasri' sing bangsa Islam, aturan-aturan sing bangsa Islam mengikuti tatawuratul muslimin ing perkembangane wong-wong Islam minal jaziratil arabiyati saking jazirah Arab asal usule ya syariat ini kalau jazirah Arab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Madinah, tapi sekarang seluruh dunia. Nah itu ada tatawuratul muslimin, perkembangan Islam yang sejak dari jazirah Arabiyah ila suhulil ardi maring daratan-daratan bumi wa kumami. Suhul itu dataran rendah, wa kumami jibaliha lan puncak-puncak gunung-gununge art. Aina makanat ono ing diwae ono apa al hayatu kehidupan dimanapun ada, apakah itu di dataran rendah apa di dataran tinggi, nggak peduli, pokoknya di situ ada kehidupan. Tasri'ul Islami bisa mengikuti perkembangannya orang-orang Islam. Pama akhassa mongko orang rasa sapa al muslimuna wong-wong Islam yauman ing dalam suatu hari pun bikusuri tasrik kelawan cingkrangi tasrik. Artinya wong lho iki gak ana hukume ning gone Islam, gak ana hukume apa iki, gak ada itu. Semuanya orang tinggal di mana saja itu tidak akan kehilangan lho iki gak ana aturannya ning gone Islam, gak ana, ndak ada. Lengkap semua, bisa dapat dalil dari Islam. Karena apa? Di samping ada apa namanya ruhul Islam yang kuat itu tadi, ada nas Al-Quran, ada nas sunnah Rasul SAW, ada ijtihad. Sehingga tidak mungkin ada suatu problem terus gak bisa diatasi, tidak bisa dihukumi sama gak ada ini hukumnya, gak ada ijtihad. Mulane ngantek bayi tabung barang iso dihukumi, padahal bayi tabung lagi nguri-nguri kiai. Lah nek beguguk apa jenenge pokoke sing ana nase tok ya wis ora iso ngatasi perkembangannya orang muslimin. Tatawuratul muslimin ternyata enggak masalah itu. Pama hassal muslimuna yauman bikusuri tasri kelawan pepekoning tasri. Artine terus kekurangan gak ana dalil. Wa mahtaju lahdatan min zamanin wa dunya fi aidihim ila qawanina min ghairi syariatihim. Wa mahtaju lan orang butuhake muslimun
lahdzatan sedetik pun. Lahdzah itu sebentar, min zamanin saking zaman. Sebentar, paling sebentar kan detik. Jadi sedetik pun, malah lahdzatan sebentar pun dari zaman. Wa dunya ale utain dunya iku fi aidihim, di tangan orang-orang muslimin, tidak membutuhkan ila qawanin min ghairi syariatihim, maring aturan-aturan undang-undang min ghairi syariatihim saking saliyane syariate muslimin dhewe. Wala ila musyarriin, lan ora marang musyarriin, syarriin yang pembuat aturan. Ya, saiki ya DPR. Min ghairi fuqahaihim, saking tanpa ahli-ahli agamane, ahli-ahli fikih muslimin. Mesti membutuhkan orang-orang Islam itu. Balkanu balik ono ya muslimun iku musyriina gawe aturan-aturan di ampusihim kanggo awak-awak dhewe ini muslimin, wal insaniyati lan kepentingane kemanusiaan kafat ale sekabehan. Itu orang muslimin bisa membuat apa namanya aturan-aturan untuk diri sendiri maupun untuk manusia secara keseluruhan dengan adanya nas Quran, nas sunnah, dan kelonggaran ijtihad tadi itu ijtihad. Ini bukan hanya memberikan masukan-masukan kepada yang mau bikin aturan, tapi bisa bikin aturan sendiri. Kata layakul Wells itu tulisannya WELLS, Wells ya, Robert Jimmy Wells itu orang mustasikin itu apa? Orientalis. Mustasikin yang ngerti, orientalis tambah orang ngerti gue. Dia sebagai Wells itu wong. Ada orang-orang barat itu yang tertarik dengan Islam, lalu menstudi, mempelajari kitab-kitabnya orang Islam, orang-orang dari Islam. Mereka tidak Islam sama sekali, ya semua mempelajari toh. Orientalis. Dari yang mempelajari soal ketimuran itu termasuk Islam dianggap dari timur. Udah. Antara lain ini Wells ini. Fi kitabi yang dalam bukune Wells Ma'alim Tarikhil Insaniyah. Ma'alim apa namanya? Peta sejarah kemanusiaan. Apa katanya? Wells mengatakan inna Auroba, setune Eropa iku Madinatun, itu berhutang. Madinah ora kota maknane, saka dain niku lho. Madinah nek mudzakkar ya Madinun, wong iki Manas Auroba itu jadi Madinah tuh. Utang budi maksudnya lil Islami marang Islam bil janibil akbar, kelawan sisi yang lebih berat, lebih besar min qawaniniha saking aturan-aturan kemanusiaan al-idariyati kang bangsa administratif wa tijariyati lan bangsa niaga. Itu orang Eropa itu ngambil utang dengan
maksudnya ngambil dari aturan-aturan di Islam, terutama yang kaitannya dengan idariyah dan tijariyah. Itu orang Barat sendiri, orang Eropa sendiri yang ngomong, Wales itu orang sana. Jadi ngakoni lah tentang keistimewaannya syariat Islam itu. Wa masatil hayatu bil muslimin rohaan thayyibatan, lan berjalan umaku al hayatu kehidupan bil muslimina kelawan wong-wong Islam rohaan makmur thayyibatan tur bagus, karena punya aturan-aturan itu untuk ngatur kehidupan mereka. Ketika kemudian berbalik, kalau dulunya orang-orang Barat mengadopsi aturan-aturan Islam, syariat Islamiyah, guri-guri orang Islam malah meninggalkan punya sendiri, ngambil dari sana. Jadi terus asalnya rokokan thayyibatan menjadi jajahan-jajahannya orang konon. Pemasatil hayatu bil muslimina rohaan thayyibatan wa hayatuhum qawiyatun, utai kehidupannya muslimin qawiyatun kuat, azizatun tur menangan kokoh, mutatawwiratan tur berkembang, ma'al khatwil insani sartane langkah manusia, langkah kemanusiaan asyari ikang cepat, bifadli imdadatil muta'aqibah. Bifadli itu dengan jasanya lah, bifadli itu ini bifadlika mergo jasamu, karena jasamu ini saya bisa bangun begini, ini bifadlika, jasa dan bifadli. Jasane imdadat, bantuan-bantuan, dukungan-dukungan al mutaaqibah sing silih berganti, minat dirasatil istihadiyah, di saking pelajaran-pelajaran al istihadiyah sing bangsa istihad, al khurrati kang merdeka, allati kanat kang ana ya lati ijtihadiyah al khurrah, ana iku simatal alamil islami, merupakan cirinya alam Islam, wa tabi'ahul mumayyiz, lan tabiate alam islami al mumayyiz yang berbeda, yang istimewa. Jadi zaman sahabat itu menggunakan itu. Jadi Quran, sunnah Rasul, ijtihad yang membuat mulai zaman sahabat sampai tabiin itu bisa berjaya terus. Guri-guri saking berjayane, saking makmure, itu disebut-sebut zaman keemasan Islam itu. Mewakili terus penguasa Islam niru-niru penguasa sebelumnya dari Yunani, dari Romawi, terus umbar-umbaran, bermewah-mewahan, maka terjadi apa yang seperti terjadi pada Yunani dan Roma. Apa jenis kekhalifahan hancur semua gara-gara apa jenis kesukaannya berfoya-foya. Orang-orang yang dulunya mengadopsi ilmu-ilmu dari timur, menjajahi timur, kata inharafan nasu anil minhajir rabbani. Nah itu sampai ketika inharafa melenceng sapa nasu wong-wong anil manhajir rabbani, saking manhaj
jalan sing bangsa kepangeranan ditinggalkan. Jadi apa namanya, ironis sekali, orang barat mengambil dari kita, dari timur untuk diterapkan mereka terus maju karena itu, lalu wong timur iki sing leha-leha jadi apa namanya, dari terpuruk terus melihat mereka kagum-kagum terus niru. Ditinggalkan miliknya sendiri. Nah, lalu lupa nek mereka itu bisa maju itu gara-gara ngambil dari timur. Orang timurnya terus leweng anil manhaji robbani, meninggalkan miliknya sendiri menggunakan milik mereka. Karena mereka melenceng dari manhaj robbani, fanharofa mongko melenceng bihim kelawan nas apa almarkabu tumpaan, kendaraannya juga nyeleweng kemana. Waragharikot lan tenggelam, malah orang mau nyeleweng tenggelam yauman ing suatu hari. Wa najat yauman najatal gharikil urian. Ya ana sing slamet suatu hari, ana sing slamet, tapi najatal gharikal urian. Kaya slamete wong sing bar tenggelam isih udo, tenggelam selamat dekne, ketulungan. Tapi ya wis tenggelam mbok selametno ya udah bloko-bloko itu. Artinya tidak memiliki apa-apa lagi. Bisa diselamatkan tapi tidak memiliki apa-apa. Mulai dari nol, dari ketelanjangan. Asani yang kedua, ini yang pertama di aduh temen itu. Al aslul awal fathu babil ijtihad. Ini kan kemarin kita bicarakan apa namanya, kesempurnaan dasar-dasar dari hukum Islam itu, karena pertama dia mempunyai pondasi yaitu fathu babil ijtihad. Karena dibukanya pintu ijtihad, maka Islam bisa berjaya terus. Yang kedua, asani iktibarul maslahah fit tasyri'. Ini juga memperkuat, memperkokoh. Iktibarul maslahah, menganggap maslahah merupakan hal yang penting fit tasyri' dalam tasyri'. Jadi undang-undang di dalam Islam itu didasarkan kepada kemaslahatan. Ya, iktibarul maslahah fit tasyri'. Wa min raqaizil kamal. Dan itu termasuk penopang kesempurnaan fi syariat, yang dalam syariat. Wa iktibarul maslahah fit tasyri'. Menganggap memperlakukan maslahah fit tasyri' ing dalam pembuatan aturan-aturan al-islami. Jadi pertimbangan di dalam membuat aturan adalah maslahat. Waqat asyara al-allamah Izzuddin Ibn Abdussalam, kan teman-teman nuduhake sapa al-allamah, orang yang sangat alim, yaitu Imam Izzuddin Ibn Abdussalam, ila hadzal makna, maring iki makna. Jadi Al-Allamah Izzuddin bin Abdussalam itu menunjukkan tentang kaidah-kaidah hukum dalam Islam. Nah, ternyata anunya adalah iktibarnya adalah maslahah, semuanya pakai maslahah. Faqala lan ngendika sapa Al-Allamah Izzuddin bin Abdussalam fi kitabihi, ing dalam kitabe Izzuddin bin Abdul Salam sing jenenge Qawaidul Ahkam,
Beliau dawuh wa takalif kulha. Utai pembebanan taklif kulha sekabehane takalif iku raji'atun bali ila masalihil ibad maring kepentinganing pira-pira kawula fi dunyahum ing dalem dunyane ibad wa akhiratihim lan akhirate ibad. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ghaniyun, gak perlu, gak butuh an ibadatil kul saking ngibadahi semua. La tanfa'uhu, ora iso memberi manfaat ing Allah apa taatut ta'iin, taate wong sing taat-taat, wala tadurhu lan ora melarati ing Allah apa maksiatul asin, maksiate wong-wong sing do maksiat. Wa inna masalihal akhirati lan setuhune kemaslahatan akhirat iku la tatimu ora sempurna ya masalihul akhirah illa bimasalihid dunya, kejaba kemaslahatan dunya. Ya. Iki yang Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam sudah menunjukkan bahwa pembebanan taklif dari Allah itu kan seolah-olah, dan banyak orang yang menyangka bahwa itu kepentingan Gusti Allah, padahal enggak. Gusti Allah enggak butuh apa-apa. Wong sak ngalam dunia itu paling mau antara 6,5 sampai 7 miliar. Manggon ning gone dunia sing nek dibandingno karo alam semesta itu sebutir debu. Ada sebutir debu dari alam semesta ciptaannya Allah ini yang dihuni oleh 6,5 sampai 7 miliar. Imbambung kabeh. Kecil banget. Ora urusan Gusti Allah itu. Taat kabeh cek mbambung kabeh ora ana artine belas ketiba. Sama sekali. Ya manusa dhewe sing GGR itu. Rumasane nek dene ibadah Gusti Allah seneng banget iki. Aku mbayangku qobliyah ba'diyah seneng Gusti Allah. Mbambung kabeh wong sak ngalam donya iki Gusti Allah ora rugi belas. Ora rugi. Ngibadah kabeh Gusti Allah ora tambah sugih. Sugih wis mblegeduk. Doniun an ibadah. Gusti Allah itu tidak butuh. Tidak butuh. Jadi apa lalu? Jadi taklif itu perintah larangan saka Gusti Allah itu tidak lain untuk kepentingannya kawula sendiri. Lah kalau kamu nggak nurut Gusti Allah ya silahkan ya. Engkau rasakan sendiri akibatnya. Mau itu kabeh untuk kepentinganmu. Orang kepentingan Gusti Allah. Gusti Allah tetap maha kuasa. Kowe dilarang ngombe arak, mbok terjang, silahkan. Rasakno dhewe akibatnya. Ngene otakmu kopior mendem, gak bisa berpikir kayak manusia yang normal, ya salahmu dhewe. Semua itu. Semua. Kon apik karo dulur. Ora gelem, silakan. Kok nek kowe perang mbek dulur rasakno dhewe akibat perang itu. Wong dikandani ra. Gusti Allah ora butuh apa-apa. Semuanya takalif itu semuanya kembali kepada maslahatnya kawula, bukan kepada Allah Ta'ala. Menusane sing kadang-kadang GR itu, GR. Ya. Taat kabeh wong 7 miliar taat kabeh ya Gusti Allah ora tambah sugih, ora wis sugih par kok. Ora tambah gedhe wong wis paling akbar.
Bambung kabeh ya ora rugi belas ketiplas. Wong triliunan malaikat ibadah tok iku penggaweane. Ya, jadi takalif itu kulluha raji'atun ila masalihil ibad. Bukan untuk kepentingan Allah. Wa yaqulu al-Imam Syatibi wallahu a'lam.